Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Nuzul Humaira dengan NIM B1B1222008, Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Rakyat, atau sering kita dengar dan kita singkat sebagai DPR. Dimulai dari sejarahnya, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban dari DPR itu sendiri. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga video ini mengenai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dapat terselesaikan dengan baik, tersampaikan dengan baik, dan dapat diterima dengan baik pula oleh teman-teman sekalian. Tidak lupa selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan DPR lebih dalam lagi, ada baiknya kita tahu dulu latar belakang mengapa kita membahas tentang DPR di video kali ini. Jadi, di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana di dalam negara unitaris atau kesatuan tidak ada satupun negara lain di dalam negara, yang berarti tidak ada kedaulatan lain dalam wilayah negara Indonesia selain negara kedaulatan NKRI itu sendiri. Indonesia merupakan union state yang warganya cenderung bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin seluruh warga negaranya sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, dengan tidak memandang suku, kultur, ras, agama, ataupun mendiskriminasikan masyarakat dalam wilayah tertentu. Hal ini tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam bingkai negara unitaris juga diakui corak kemajemukan bangsa sebagai sesuatu yang tetap dipertahankan tanpa menimbulkan separatis atau keretakan bagi persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Kemudian mewujudkan hal itu sangat membutuhkan suatu instrumen demokrasi, yaitu lembaga perwakilan. Salah satunya ialah DPR itu sendiri, atau kepanjangannya Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai perwujudan kehendak rakyat dalam menentukan kebijakan-kebijakan negara melalui peraturan perundang-undangan DPR. DPR merupakan perwakilan politik atau political representation sekunder, sedangkan rakyat bersifat primer. Sehingga melalui DPR, kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan apa saja yang kita bahas dalam video kali ini? Secara garis besarnya kita akan membahas tentang bagaimana kedudukan DPR dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa fungsi dari DPR itu sendiri, dan apa saja tugas dan wewenang dari DPR itu sendiri. Tujuannya agar untuk mengetahui alasan dibentuknya DPR dan mengetahui wewenang DPR, serta menambah pengetahuan kita tentang seputar Dewan Perwakilan Rakyat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sudah ada tahu belum sejarahnya terbentuknya DPR ini sendiri? Secara garis besar, sejarah terbentuknya DPR RI ini dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, Volksrat, yang kedua, masa perjuangan kemerdekaan, dan yang ketiga dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat sebagai KNIP. Kita membahas dari yang pertama dulu, Volksrat. Jadi, ketika masa 1910 sampai 1920,
Di Hindia Belanda sedang mabuk organisasi. Beragam organisasi muncul, dari organisasi kedaerahan, nasionalis, sosialis, agamis, dan masih banyak lagi. Seperti yang kita tahu bahwa sekitar tahun 1910 sampai 1920, keadaan Eropa sedang panas. Puncaknya ketika tahun 1914 sampai 1918, di mana muncul perang besar antar negara di Eropa, termasuk Belanda. Akibat Perang Dunia Pertama, arus barang dari Nusantara ke Eropa agak terhambat. Dengan begitu, perekonomian Hindia Belanda menjadi lesu. Kesimpulannya, Perang Dunia Pertama ini merugikan perekonomian Hindia Belanda. Nah, saat ini nih, yang coba dimanfaatkan oleh kaum nasionalis. Di saat Hindia Belanda sedang terpuruk, organisasi-organisasi nasional mulai melobi agar mereka diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Usulan ini diterima pada tahun 1960 oleh Gubernur Jenderal van Limburg-Stirum dengan membentuk Volksraad. Pada awalnya, Volksraad tidak diberi hak legislatif oleh Belanda. Volksraad hanya bertugas memberi nasihat pada pemerintah. Selanjutnya, tahun 1918, anggota Volksraad dilantik oleh Gubernur Jenderal van Limburg-Stirum. Setelah dilantik itu, barulah Volksraad benar-benar bekerja. Pada awal berdirinya, Volksraad hanya terdiri dari 38 anggota. 15 diantaranya adalah orang pribumi, dan anggota lainnya adalah orang Belanda, atau Eropa, dan orang Timur Asing, Tionghoa, Arab, dan India. Dan pada akhir tahun 1920-an, mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Volksraad hanya bertugas sebagai penasehat pemerintah. Namun ketika tahun 1927, akhirnya Volksraad memiliki kewenangan ko-legislatif bersama Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh Belanda. Karena Gubernur Jenderal memiliki hak veto, kewenangan Volksraad sangat terbatas. Selain itu, mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Lalu pada tahun 1939, hanya 2.000 orang yang memiliki hak pilih. Dari 2.000 orang ini, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Selama periode 1927 sampai 1941, Volksraad hanya pernah membuat 6 undang-undang dari jumlah ini. Dan dari jumlah ini, hanya 3 yang diterima oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi dari 6 undang-undang yang dibuatnya, hanya 3 yang dapat diterima oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu tadi periode Volksraad, yaitu periode dari tahun 1910 sampai 1941. Kemudian kita masuk ke periode selanjutnya, yaitu periode masa perjuangan kemerdekaan. Periode ini terjadi dari tanggal 11 Januari 1942. Jadi pada tanggal 11 Januari 1942 itu, tentara Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia, yaitu mendarat di Tarakan, tepatnya Kalimantan Timur. Hindia Belanda tidak mampu melawan dan menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan demikian, Belanda pun akhirnya mengakhiri masa penjajah-jajahannya di Indonesia yang sudah berlangsung selama 350 tahun. Pergantian penjajahan dari Belanda ke Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi kedatangannya. Kedatangan Jepang awalnya disambut gembira oleh rakyat Indonesia, karena Indonesia memiliki cita-cita untuk lepas dari penjajahan Belanda, akhirnya terwujud karena kedatangan Jepang di Indonesia. Namun, dan digadang-gadang akan membawa perubahan pada Indonesia. Namun, pada kenyataannya, Jepang malah bersikap menjajah sama seperti Belanda, bahkan lebih parah pada daerah tertentu. Dan pada tahun 1943, Jepang membentuk Chuo-Sang-in, Badan Pertimbangan Pusat. Dan pada tahun 1943,
Jepang membentuk Chuo Sang-in, Badan Pemerintah Pusat. Fungsi Chuo Sang-in ini mirip sebenarnya sama seperti dengan Volksrat pada masa awal, yakni hanya memberi pendapat serta menjawab pertanyaan seputar Indonesia dari pemerintah militer Jepang. Hanya itu saja, tidak ada hak legislatif ataupun apapun pada tubuh Chuo Sang-in ini. Untuk ketua Chuo Sang-in, Jepang mempercayakan kepada Insinyur Soekarno karena dia dianggap sebagai tokoh sentral dalam perpolitikan Indonesia. Dan pada bulan Agustus 1945 merupakan bulan petaka bagi Jepang. Pasalnya, pada bulan itu daerah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Pemboman ini membawa dampak yang luar biasa hebat bagi Jepang. Dan pada bulan Agustus itu juga, Uni Soviet menyatakan perang pada Jepang. Dengan begitu, Jepang mau tidak mau harus menyerah. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan peristiwa ini juga menjadi kesempatan bagi pemuda Indonesia di tahun 1945 untuk memerdekakan Indonesia. Lalu kita masuk ke periode ketiga, yaitu dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP. Setelah kejadian itu, maka dibentuklah sebuah lembaga legislatif yang bernama KNIP atau kepanjangannya Komite Nasional Indonesia Pusat. Sesuai dengan ketentuan dalam aturan peralihan, tanggal 29 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 dan diresmikan sebagai hari jadi DPR RI. Dalam sidang KNIP yang pertama, disusunlah pimpinan dan lembaga tersebut, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo sebagai ketua, Mr. Sutarjo Kartohadikusumo sebagai wakil ketua pertama, Mr. J. Latuh Harhari wakil ketua kedua, dan Adam Malik sebagai wakil ketua ketiga. KNIP lalu berganti nama menjadi DPR dan Senat Republik Indonesia pada tahun 1950. Dan pada tahun-tahun berikutnya terjadi perubahan yang signifikan dalam fungsinya. Jadi nama pertama kali DPR itu bukan langsung Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Komite Nasional Indonesia Pusat atau singkat KNIP. Lalu diubah menjadi DPR pada tahun 1950. Selanjutnya, yaitu kedudukan DPR dalam negara Republik Indonesia. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik, peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten atau kota disebut DPRD kabupaten kota. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang. Jumlah anggota DPRD kabupaten kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. Lembaga DPR mempunyai fungsi sebagai berikut. Fungsi legislasi. Fungsi legislasi artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Lalu fungsi anggaran, yang artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran.
anggaran pendapatan dan belanja negara atau singkat APBN. Lalu yang terakhir fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, antara lain hak interpelasi. Adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Lalu ada hak angket. Hak angket ini adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR, maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja. Itu tadi penjelasan mengenai sejarah terbentuknya DPR dari tahun 1910 sampai terbentuknya DPR dengan saat ini. Lalu kedudukan DPR RI di negara Republik Indonesia sendiri. Kan tadi sudah disebutin tuh fungsi-fungsi DPR serta hak-haknya. Di sini kita akan masuk pembahasan mengenai fungsi DPR. Walaupun tadi sudah dijelaskan sedikit, di sini akan dijelaskan lebih banyak lagi mengenai ketiga fungsi DPR. Pertama itu fungsi legislasi. Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah DPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki fungsi sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Lalu fungsi anggaran, yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah DPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki fungsi sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Lalu yang terakhir, fungsi pengawasan. Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah DPR memiliki fungsi sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Fungsi-fungsi ini kemudian dilaksanakan sebagai kerangka presentasi rakyat terhadap pemerintah. Terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 1-2 dan Pasal 70 Ayat 1-3. Lalu selanjutnya ada tugas dan wewenang dari DPR. Dari ketiga fungsi yang kita sebutin tadi, fungsi legislasi, lalu ada fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Masing-masing dari fungsi itu memiliki tugas dan wewenang tersendiri. Kita mulai dari fungsi legislasi. Itu terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang RUU, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta pengimbangan keuangan pusat dan daerah, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah diajukan Presiden sebelumnya untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Lalu terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak pendidikan dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
yang disampaikan oleh BPK, dan memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan terakhir, terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Lalu ada tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk, pertama, menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Kedua, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Lalu memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal yang pertama, pemberian amnesti dan abolisi. Kedua, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Kemudian memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden, dan memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Itu tadi penjelasan mengenai fungsi DPR dan tugas dan wewenang dari masing-masing ketiga fungsi itu. Ada banyak tugas dan wewenang dari masing-masing fungsi DPR dan harus dijalankan dengan baik oleh anggota DPR itu sendiri. Nah, kita masuk nih ke pembahasan mengenai hak dan kewajiban dari DPR itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas hak DPR. DPR memiliki 3 hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang dimaksud hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lalu ada hak angket. Yang dimaksud dengan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lalu hak menyatakan pendapat. Hak yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Lalu anggota DPR sendiri mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat. Lalu hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPR adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, anggota DPR sendiri pun memiliki kewajiban untuk mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, dan mentaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan, memperhatikan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
Itu tadi pembahasan kita mengenai sejarah terbentuknya DPR, hak dan kewajiban DPR, fungsinya, dan tugas, serta wewenang dari DPR-nya sendiri. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, kita menerima 3 pertanyaan seputar DPR, seputar materi tadi. Itu yang pertama, apa dampak dari pelanggaran terhadap stabilitas demokrasi? Kedua, apakah sebuah undang-undang dasar yang dibuat oleh DPR dapat disahkan tanpa persetujuan Presiden? Dan yang ketiga, bagaimana jika DPR dan Presiden semena-mena dalam membuat undang-undang yang justru dapat merugikan rakyatnya? Dari ketiga pertanyaan tersebut sudah diberikan jawabannya secara langsung dan akan saya jawab. Dari pertanyaan pertama dulu, yaitu apa dampak dari pelanggaran terhadap stabilitas demokrasi? Pelanggaran terhadap stabilitas demokrasi dapat memiliki dampak serius yang merugikan baik bagi masyarakat maupun sistem politik secara keseluruhan, yaitu melemahkan legitimasi atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, hak suara, atau kebebasan berserikat dapat merusak legitimasi pemerintahan. Lalu pemerosotan institusi demokrasi. Pelanggaran terhadap stabilitas demokrasi dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi demokrasi seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ini dapat mengakibatkan kelemahan dan pemerosotan institusi-institusi tersebut yang pada gilirannya dapat menghambat fungsi-fungsi dasar demokrasi. Dan terakhir, pelanggaran terhadap stabilitas demokrasi dapat memiliki dampak serius yang merugikan baik bagi masyarakat maupun sistem politik secara keseluruhannya. Lalu untuk jawaban yang kedua, apakah sebuah undang-undang dasar yang dibuat oleh DPR dapat disahkan tanpa persetujuan Presiden? Tergantung pada konstitusi suatu negara. Maksudnya, proses pengesahan sebuah undang-undang dasar atau amandemen UUD dapat berbeda-beda. Dalam beberapa sistem, seperti sistem kepresidenan, undang-undang dasar biasanya memerlukan persetujuan dari Presiden sebelum disahkan. Presiden memiliki hak veto terhadap undang-undang dasar yang diajukan DPR, yang berarti dia dapat menolak atau memblokir pengesahan undang-undang tersebut. Namun, dalam sistem parlementer, proses pengesahan undang-undang dasar mungkin tidak memerlukan persetujuan langsung dari Presiden. Di beberapa negara, undang-undang dasar dapat diubah atau disahkan melalui prosedur yang hanya melibatkan parlemen atau badan legislatif. Dalam hal ini, persetujuan Presiden mungkin tidak diperlukan. Perlu diingat bahwa setiap negara memiliki konstitusi dan sistem pemerintahan yang berbeda, sehingga persyaratan pengaturan undang-undang dasar dapat bervariasi. Untuk informasi yang lebih spesifik mengenai suatu negara, perlu melihat konstitusi dan peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dan untuk jawaban nomor 3, bagaimana jika DPR dan Presiden semena-mena dalam membuat undang-undang yang justru dapat merugikan rakyat? Ada beberapa mekanisme yang dapat dilakukan untuk menghadapinya. Yang pertama, pemilihan rakyat memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka di DPR. Jika rakyat tidak puas dengan kinerja mereka dapat menggunakan hak suara mereka untuk memilih perwakilan baru yang lebih baik pada pemilihan berikutnya. Pemilihan yang adil dan bebas adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah semacam ini. Lalu kedua, oposisi dan kritik. Partai-partai lawan politik, organisasi masyarakat sipil, dan media massa dapat menggunakan kebebasan berekspresinya mereka untuk mengkritik tindakan DPR dan Presiden yang merugikan rakyat. Mereka dapat melarang ketidaksetujuan mereka secara terbuka dan mendorong pihak yang berhak untuk bertindak. Lalu sistem pemeriksaan dan keseimbangan kekuasaan, seperti Mahkamah Konstitusi atau Badan Pengawas Independen, dapat memainkan peran penting dalam membatasi kekuasaan ini. Mereka dapat menilai keabsahan dan konstitusionalitas undang-undang yang mengusulkan
atau diimplementasikan serta menegakkan hak-hak konstitusional rakyat. Dan perlu Anda ketahui terlebih dahulu bagaimana bentuk kewenangan DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden. RUU tersebut kemudian dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Setelah mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden, RUU kemudian diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dengan dibubuhkan tanda tangan pertanggungjawaban dari Presiden dan DPR. Charles Simabura, peneliti dari Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, menjelaskan bahwa terhadap pengesahan dan pengundangan undang-undang yang dilakukan Presiden DPR, tidak terdapat pertanggungjawaban personal dikarenakan Presiden dan DPR bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Meski demikian, lanjut Charles, apabila terdapat pelanggaran hukum dalam pengesahan serta pengundangan undang-undang, hal tersebut dapat menjadi alasan dilakukannya permohonan putusan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pendapat DPR atas dugaan bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya. Pelanggaran hukum yang dimaksud tersebut dapat berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian hal tersebut dapat menjadi dasar bagi MPR untuk memberhentikan Presiden setelah diusulkan oleh DPR dan mendapatkan putusan hakim dari Mahkamah Konstitusi. Mekanisme tersebut merujuk kepada ketentuan dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, apabila diketahui dan terbukti bahwa Presiden menerima suap untuk mengesahkan suatu undang-undang yang dianggap merugikan masyarakat, maka Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan prosedur yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Selain itu, apabila terbukti bahwa anggota DPR maupun Presiden mengesahkan atau mengundangkan undang-undang dikarenakan adanya suap, maka baik anggota DPR maupun Presiden dapat dijerat dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari materi yang dibahas, penjelasan dari sejarah, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, serta pertanyaan yang diberikan dari 3 pertanyaan tersebut dan jawabannya, kita dapat menarik kesimpulan DPR terdiri dari partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang berjumlah 550 orang yang diresmikan dengan keputusan Presiden dengan masa jabatan 5 tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. Adapun pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan 3 orang wakil ketua yang memiliki tugas memimpin sidang-sidang, serta menyusun rencana kerja dan menjadi juru bicara DPR. Adapun fungsi DPR antara lain fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang, dan itu juga memiliki fungsi anggaran, yaitu mengontrol APBN, dan memiliki fungsi penguasaan atas jalannya undang-undang. Dan fungsi itu, maka DPR memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan usulan pendapat, memiliki hak imunitas. Di samping itu, DPR juga memiliki kewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan kehidupan demokrasi, serta memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi Dewan Perwakilan Rakyat, dari sejarahnya, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat diterima dengan baik pula oleh teman-teman sekalian, dan dapat menambah wawasan kita mengenai Dewan Perwakilan Rakyat ini. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.